Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Penyintas Diabetes. Kalau ingin sehat jangka panjang, pahami metabolisme tubuh kita. Kali ini saya akan meneruskan pembahasan tentang resistensi insulin yang menjadi penyebab diabetes tipe 2. Nah, di sini saya ingin memberikan analogi atau contoh yang lebih jelas lagi tentang resistensi insulin. Jadi resistensi insulin itu seperti kereta api yang penuh dengan penumpang. Tapi sebelumnya saya ingin disclaimer dulu, saya bukan ahli gizi atau ahli kesehatan. Hanya saja kebetulan saya merupakan salah seorang dosen dengan bidang sosial ekonomi pertanian yang sedang berjuang untuk menghadapi kondisi diabetes tipe 2. Kemudian saya hanya menyampaikan materi dari pakar kesehatan dan jurnal ilmiah yang saya pelajari. Video ini hanya bersifat edukatif dan materi yang saya sampaikan dalam video ini dapat diakses di kolom deskripsi. Nah, saya masih membawa materi yang disampaikan oleh Dr. Jason Fung yang berjudul Paradigma Baru tentang Resistensi Insulin. Nah, bagi yang belum tahu tentang Dr. Jason Fung ya, beliau adalah spesialis ginjal dan ahli diet dari negara Kanada. Kemudian beliau menjadi penulis bestseller dari 3 buah buku, yaitu tentang Obesity Code, kemudian The Complete Guide to Fasting, dan yang terakhir adalah The Diabetes Code. Oke ya, jadi gini, resistensi insulin menurut Dr. Fung tadi itu merupakan overflow phenomenon atau suatu fenomena overflow itu luberan atau luapan. Maksudnya apa sih? Jadi gini, bayangkan kalau Anda itu punya koper ya, Anda mau traveling, kemudian Anda membawa baju, pakaian dalam sebuah koper gitu. Nah, namanya koper itu kan punya kapasitas tertentu. Kalau koper itu masih kosong, itu kita mudah memasukkan baju, celana atau bawaan yang lain ke dalam koper. Tapi kalau koper itu telah penuh, maka yaitu bawaan itu kayak baju, celana atau yang lain itu kan susah dimasukkan. Nah, kalau dipaksa terus-menerus ya tidak akan muat tetap. Malah akan keluar kemana-mana gitu atau berhamburan. Nah, itu yang digambarkan oleh Dr. Fung tentang fenomena luberan atau luapan gitu ya. Jadi maksudnya apa sih? Nah, ini ada satu lagi ini ya. Ini ada contoh real yang terjadi di Jepang ya. Kita tahu bahwa Jepang itu merupakan salah satu negara yang tersibuk di dunia. Nah, di situ ada gambar tentang penumpang yang menunggu kereta dan keretanya penuh gitu, sudah penuh. Anggap aja penumpang itu diibaratkan sebagai glukosa yang ada dalam aliran darah. Kemudian ada petugas kereta, itu adalah insulin yang dia dorong ya, dia mencoba memasukkan penumpang yang masih ada di luar ke dalam kereta tersebut. Sedangkan keretanya itu adalah sel. Nah, gitu. Nah, apa yang terjadi ketika kereta itu penuh gitu? Ya otomatis penumpang yang ada di luar ya nggak bisa masuk kan gitu. Sama aja ketika sel-sel dalam tubuh kita itu sudah tidak bisa menerima glukosa lagi. Maka berapapun banyak glukosa yang masuk, seberapa banyak pun insulin yang mendorong glukosa itu masuk ke dalam sel ya glukosa itu nggak akan masuk ke dalam sel gitu. Nah, itu penjelasan tentang fenomena luberan atau luapan atau overflow phenomenon. Jadi antri glukosanya. Nah, kalau glukosa itu nggak bisa masuk ke dalam sel, apa yang terjadi? Ya dia akan tetap di aliran darah. Makanya ketika terjadi resistensi insulin, maka ya glukosa itu nggak bisa masuk ke dalam sel karena selnya penuh gitu loh. Selnya penuh. Yang ditekankan lagi bahwa overflow phenomenon itu bukan masalah pintu selnya yang rusak gitu loh. Pintu selnya itu masih bagus, hanya saja isinya itu penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan lemak. Sehingga glukosa itu nggak bisa masuk.
Makanya kalau dokter Fang itu dia menjelaskan bahwa ya untuk mengatasi resistensi insulin ya gampang, buang perlemakan yang ada. Ya ini kasus yang terjadi di pasien atau penderita diabetes tipe 2. Nah gitu ya. Jadi sekalipun banyak petugas kereta ya tadi, atau kita ibaratkan insulin ya, insulin banyak, tapi ya tetap aja nggak bisa mendorong glukosa itu masuk ke dalam sel, nggak bisa. Karena apa? Selnya penuh gitu loh ya, keretanya penuh. Jadi mau didorong kayak apapun ya susah gitu. Makanya ya gimana ya, ya logis memang kayak gitu. Dan saya sudah membuktikannya dengan apa? Ketika saya itu mengalami resistensi insulin ya, gula darah puasa saya tinggi 307 itu pada 30 September 2021 kemarin ya. Saya melakukan treatment ya. Ada intermittent fasting, ada diet rendah karbohidrat gitu. Kemudian saya melakukan olahraga yang semuanya itu sebenarnya tujuannya untuk menguras sel lemak ya, menguras lemak-lemak ya yang ada di dalam sel saya. Dan ketika itu mungkin pada awal saya melakukan treatment tuh berat badan saya sekitar 83-85 kilo ya. Itu 3 bulan saya lose weight ya. Berat badan saya turun menjadi di kisaran 70 kilo. Dan apa yang terjadi ketika saya melakukan tes HOMA IR ya, itu sebuah tes yang mungkin tidak sering didengar oleh orang-orang, bahkan mungkin untuk penderita diabetes sendiri juga jarang sekali mendengar tes itu. Padahal tes itu sangat penting. HOMA IR itu merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengetahui resistensi insulin. Ya, mahal memang ya. Saya tes itu ya sekitar setengah juta lah, 500-an ribu itu salah satu lab ya, salah satu lab. Dan dari hasil itu saya tes itu setelah 3 bulan melakukan treatment, resistensi insulin yang semula tinggi itu ya turun gitu loh, dan gula darah saya normal. Nah itu pengalaman saya, nah, gitu ya. Jadi yang menarik di sini itu adalah Dr. Jason Fung itu dia menyanggah paradigma lama yang menyatakan bahwa resistensi insulin itu disebabkan oleh reseptor insulin di sel tidak mau membuka. Jadi mengalami kerusakan itu paradigma lama. Dia menyanggah itu. Dalam pendapatnya, Dr. Jason Fung itu menyatakan bahwa yang menjadi penyebab resistensi insulin adalah sel-sel yang penuh dengan lemak sehingga glukosa itu tidak bisa masuk lagi. Gitu. Makanya kalau solusi dulu itu kalau orang kena DM, gula darahnya tinggi ya, tinggi naik terus kayak gitu kan, disarankan diberi treatment suntikan insulin gitu, diinjek insulin. Maksudnya apa? Untuk mendorong glukosa itu masuk ke dalam sel. Lebih banyak insulin maka glukosa yang masuk ke dalam sel itu lebih banyak, kan gitu. Itu dulu, tapi dengan paradigma yang baru, new paradigm itu sebetulnya nggak perlu gitu, hanya puasa aja, hanya bagaimana cara mengurangi lemak di dalam sel agar bisa berkurang, sehingga apa, sel itu menjadi kosong lagi dan glukosa itu bisa masuk ke dalam sel. Itu pendapat dari Dr. Jason Fung. Oke. Nah ini tadi saya sudah menyebut tentang pengalaman pribadi saya. Ini yang saya tunjukkan hasil lab saya lah ya, ini lab. Jadi waktu itu tanggal 30 September tahun 2021, GDP saya, gula darah puasa saya 307. Itu ya tinggi. Bukan hanya tinggi, pakai banget ya, tinggi banget gitu. Nah, kemudian saya tes lagi ya, satu tes HbA1c. HbA1c itu sebuah tes untuk mengetahui rata-rata gula darah 3 bulan terakhir pada umumnya ya. Ini juga kadang penyandang diabetes itu ya, itu juga nggak ngerti tes ini ya. Ngertinya tes tusuk. Nah gitu. Saya belajar sendiri, saya baca sendiri, otodidak, akhirnya ngerti tes-tes yang harus saya lakukan. Kemudian saya ke lab sendiri, bayar sendiri, nggak pakai BPJS gitu.
Saya tes itu ternyata HbA1c saya itu 8,2 milimol. 8,2%. Dan itu kalau dikonversi menjadi miligram per desiliter itu setara dengan 189. Hampir 200 loh. Itu sudah ambang tinggi bagi orang normal. Malah 8,2 itu ya udah termasuk red zone atau zona merah gitu. Dan itu rata-rata 3 bulan terakhir. Kalau rata-rata 3 bulan terakhir berarti gula darah saya setiap saat, setiap waktunya itu bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi, tapi tidak jauh-jauh dari angka itu. Nah, kemudian setelah ngerti itu, saya melakukan treatment ya. Ini disiplin banget 3 bulan ya. Intermittent fasting 16 jam. Maksudnya apa? Jadi dalam waktu 16 jam itu saya puasa. Ya, saya disiplin nih 3 bulan. Puasa gimana maksudnya? Misalkan saya terakhir makan jam 8 malam, maka saya makan lagi itu jam 12 siang keesokan hari. Nah, itu jedanya 16 jam. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, treatment diet rendah karbohidrat. Jadi setelah saya mengetahui hasil lab itu, maka yang saya lakukan salah satu treatmentnya adalah saya diet low karbo. Bukan zero karbo, tapi low. Saya masih tetap makan karbohidrat, tapi karbohidrat yang saya asup atau saya makan itu saya ambilkan dari sayur. Jadi saya udah ninggal nasi, tepung-tepungan, kemudian gula gitu yang manis-manis itu saya tinggal semua. Karena apa? Itu nanti ketika masuk dicerna oleh oleh tubuh saya, maka yang muncul adalah glukosa. Tapi saya tidak ninggal karbohidrat sama sekali. Buktinya apa? Saya masih makan sayur. Sayur itu memiliki kandungan karbohidrat yang istilahnya kompleks gitu. Nah, kelebihan dari karbohidrat kompleks yang ada di sayur itu apa? Dia itu untuk berubah menjadi glukosa membutuhkan waktu. Sehingga apa? Kalaupun saya makan sayur, ya benar, itu akan berdampak pada peningkatan glukosa, tapi tidak serta-merta langsung melonjak itu enggak. Yang ditakutkan kan melonjakan itu. Dan sayur itu punya kandungan fiber atau serat. Gitu. Nah, itu keunggulannya. Padahal saya sebelumnya itu nggak suka sayur gitu. Saya makan nasinya nambah. Wah, luar biasa dulu. Memang kesalahan saya sendiri sehingga saya kena DM gitu ya. Kemudian treatment yang ketiga saya melakukan olahraga beban ya. Nah, ini istilahnya ini High Intensive Interval Training atau HIIT. Jadi olahraga beban. Saya sih nggak ke gym atau ke tempat fitness enggak. Yang saya lakukan itu ya olahraga beban, push up, sit up, tapi dengan interval training, interval tertentu gitu. Itu ada caranya sendiri. Jadi nggak asal push up, sit up, squat jump, itu enggak seperti itu. Nanti mungkin di lain video akan saya jelaskan tentang HIIT atau High Intensive Interval Training yang pernah saya lakukan. Nah, setelah treatment ini hasil labnya. Di lab yang sama saya melakukan uji. Nah, HbA1c atau rata-rata gula darah saya selama 3 bulan terakhir itu turun dari 8,2% menjadi 5,0%. Nah, 5,0% itu ya kalau nggak salah mungkin setara 90 berapa gitu, di bawah 100. Kolesterol saya turun dari 241 menjadi 219. Ya, turun lah. Walaupun mungkin dari sisi kolesterol itu dia masih di atas batasnya gitu ya. Kemudian yang asik ini trigliserid loh ya, beda dengan kolesterol. Trigliserid saya turun dari 355 menjadi 69, luar biasa kan. Ini yang bagian penyakit kardiovaskular ini yang biasanya kena warning trigliserid tinggi, bisa turun seperti itu, drastis lah, 3 digit menjadi 2 digit. Nah, ini cuman LDL saya ini malah naik. Nah, ini saya belum tahu alasannya kenapa ini. Mungkin saya perlu belajar lagi. Kalau HDL saya ini juga turun malah. Harusnya itu yang bagus itu HDL naik, LDL turun. Nah, ini ya.
Kemudian BMI saya atau body mass index saya yang awalnya 31,7 itu masuk ke obesitas tingkat 1 itu turun menjadi 23,4. Itu adalah berat ideal saya. Jadi berat ideal saya sekarang menjadi normal dan luar biasa. Enak banget ternyata memiliki tubuh dengan berat ideal yang normal atau BMI body mass index normal. Enteng banget, nggak mudah capek dan gula darah normal. Nah, gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Untuk next video itu masih di resistensi insulin ya. Apa yang menyebabkan fatty liver? Nah, fatty liver ini sudah saya singgung di video sebelumnya. Saya menyatakan atau saya menyampaikan bahwa resistensi insulin itu disebabkan atau bisa dideteksi dari fatty liver. Jadi orang kena DM tipe 2 itu diawali dengan fatty liver. Itu jurnal yang ngomong gitu. Jurnal yang menyampaikan. Saya yang menyampaikan mengutip dari sebuah jurnal ilmiah. Oke, atasi kegalauan dengan pengetahuan yang benar. Kesalahan dalam mengambil keputusan merupakan dampak dari kurangnya wawasan dan salam sehat. Semangat bahagia. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.